semuanya, kembali lagi di Giga Garo Channel. Kembali lagi di hari ini gue akan melanjutkan pembahasan kita mengenai aerodinamika. Sesuai janji gue di minggu lalu, kali ini gue akan membahas suatu jenis mobil terbaru yang akan kita bahas ke depannya. Dan dimulai dengan ini, mobil elektrik, yaitu adalah mobil listrik, electric vehicle, yang sangat-sangat merajalela di dunia ini, mulai dari negara-negara luar negeri seperti Amerika, Cina, Jepang, dan Eropa mulai mengembangkan mobil listrik. Kali ini sebagai pembukaan gue akan membahas brand mobil ini. Tesla adalah mobil brand Amerika, asal Amerika, yang diciptakan oleh Elon Musk sebagai fokus kepada mobil electric vehicle, yaitu mobil listrik yang sangat menjadi primadona dan menjadi tolak ukur mobil-mobil listrik di dunia ini. Tesla adalah mobil brand Amerika yang sangat-sangat legendaris dan sangat-sangat berfokus kepada mobil listrik. Mereka tidak mengembangkan, mereka tidak menciptakan, mereka tidak membuat mobil selain listrik, selain bertenaga listrik. Jadi sesuai dengan namanya Tesla, seperti Nikola Tesla ya, sebagai penemu listrik. Jadi Tesla itu mengembangkan mobil listrik. Ini adalah modelnya, Tesla Model S. Sebagai pertama ini gue akan membahas Tesla Model S. Tesla Model S ini adalah Tesla dengan mobil paling bertenaga yang dipunyai oleh Tesla sampai saat ini. Dan Tesla Model S ini adalah Tesla dengan bentuk bodi sedan, yaitu fastback atau sedan. Ya, ini bentuknya sesuai dengan namanya mungkin ya, Tesla Model S. S-nya itu adalah sedan, saloon. Jadi ini adalah mobilnya. So, sebelum masuk ke mobilnya, kita akan bahas dulu seperti apa performanya. Jadi Tesla Model S ini terbagi dua jenis, yaitu Tesla Model S dan Tesla Model S tipe Plaid. Tesla Model S ini mempunyai power output yaitu 670 HP. Ini mobil listrik ya, jadi tidak mengenal mesin pembakaran engine seperti engine V8, V6 ataupun lainnya. Jadi mereka hanya mencantumkan power outputnya saja. Tesla Model S ini mempunyai tenaga 670 HP dari dual motor all wheel drive, yaitu adalah di mobil listrik ini mempunyai seperangkat baterai yang disebut sebagai dual motor, yaitu motor yang atau dinamo mobil yang seperti ini bentuknya kurang lebih. Jadi misalnya kalau tampak dari atas ya, mobil itu seperti ini. Ini rodanya, ini as rodanya, ini belakangnya. Jadi ini depan, front, ini rear, belakang. Jadi kalau dual motor all wheel drive di Tesla Model S ataupun mobil-mobil lainnya di dunia sana, dual motor itu biasanya dia kalau mengembel-embel nama all wheel drive itu pasti baterainya di sini. Satu baterai di sini, baterai satu, dan yang kedua adalah baterai di sini. Jadi dia akan menggerakkan semua sistem roda di mobil di sini. Jadi sama seperti mesin pembakaran biasa, bensin, dia akan menggerakkan empat roda, dua depan, dua belakang, yang dikontrol dari dua baterai, satu di depan sini, satu di belakang. Jadi satu baterai mengampu dua roda di sini, satu di sini, satu di sini, di sini, dan di sini. Seperti itu. Nah, untuk Tesla Model S ini yang dual motor, dia bentuknya seperti ini konfigurasi baterainya, dengan menghasilkan tenaga tadi 670 HP dengan range atau jarak tempuh yang dicapai oleh mobil ini ketika baterai tersebut penuh ya 100%, yaitu sekitar 402 mil atau sekitar 646,9 km. Jadi cukup jauh jaraknya, lebih dari 500 km,
dan itu sangat-sangat memadai. Dan 0 sampai 100-nya atau 0 sampai 60 mph-nya, karena ini Amerika jadi mereka mengenal mil atau mile per hour. Jadi mereka tidak mengenal tidak memakai konfigurasi satuan kilometer. Jadi mereka 0 sampai 60 mph itu sekitar 96 km per jam, itu sekitar 3,1 detik. Sangat cepat. Yang kedua adalah model S Plate. Ini adalah model S yang sangat-sangat bertenaga dan sangat-sangat, bukan hanya bertenaga untuk model S tetapi sangat bertenaga untuk model Tesla lainnya. Jadi ini adalah model S yang Tesla paling bertenaga dari semua model. Yaitu model S ini mempunyai trimotor all wheel drive. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau trimotor sepertinya konsep utamanya itu sama seperti dual motor all wheel drive, yaitu di sini misalnya di bagian depan ini roda depan dan ini roda belakang, rear. Nah, kalau trimotor ini dia konsep basisnya itu adalah dari dual motor all wheel drive. Tetapi ada perbedaan, yaitu di mana biasanya trimotor itu biasanya mempunyai 3 baterai sesuai namanya, yaitu baterai pertama di sini, misalnya di rear baterai 1, dan baterai kedua dan ketiganya itu dipecah, ditaruh di depan. Jadi baterai 2 di sini dan baterai 3 di sini. Jadi baterai 1 dia untuk menampung menjadikan daya untuk kedua roda belakang, sedangkan 2 baterai ke depan, 2 baterai di sisanya itu berada di depan untuk mengampu 1 baterai 1 ban. 1 baterai 2 di ban kiri, 1 baterai ban 3 ban kanan. Jadi mereka mempunyai depan itu mempunyai sistem baterai tersendiri. Kalau di all wheel drive dual motor, 2 depan dan 2 belakang itu mempunyai 1 baterai untuk menggerakkan 2 roda. Dan sedangkan kalau di trimotor ataupun quad motor, jadi kalau quad motor ini dipecah lagi ya. Jadi ini 1 ke sini, 1 di sini. Jadi kalau quad motor itu atau 4 motor baterai itu dipecah satu roda 1 baterai seperti itu. Nah, untuk tenaganya itu dia mempunyai power output 1220 HP. Jadi sangat-sangat tinggi, hampir 500 HP lebih tinggi dari model S biasa, dengan range yang lebih sedikit. Ini range-nya 577,7 km. Kenapa lebih sedikit? Karena model S Plate ini lebih mengedepankan yang namanya tenaga. Ketika tenaga tersebut lebih besar, maka dikorbankan jaraknya ketimbang kalau tadi model S biasa itu jaraknya lebih panjang karena tenaganya lebih kecil. Seperti itu. Dan range-nya tadi 577 km, dan 0 sampai 100-nya kurang lebih 0 sampai 60 mph-nya itu sekitar 1,99 detik atau hampir 2 detik kurang 0,01 detik. Jadi tenaga yang sangat besar sehingga mempunyai 0 sampai 100-nya sangat cepat. Dan top speed-nya itu berada di sekitaran 321 km per jam. Dengan tenaga segitu mengantarkan mobil bukan hanya tadi 0 sampai 100 tetapi 0 sampai 155 mph atau 249 km per jam itu dapat ditempuh dengan 9,33 detik, yaitu di bawah 10 detik 0 sampai 250 km per jam atau seperempat mile. Seperti itu. Jadi ada dua model dari model S ini, yaitu model S standar dan model S Plate. Seperti itu. Dan untuk ke mobilnya, ini kita akan masuk ke pembahasannya mengenai desain dan aerodinamikanya. Mari kita akan masuk ke desain dan aerodinamikanya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai Tesla Model S, aerodinamikanya, dan di part 2 ini gue akan bahas mengenai bagian belakang dan detail dari mobil Tesla Model S ini. Bagi kalian yang penasaran tentang Tesla Model S ini pada bagian depan dan sampingnya, desain dan bagaimana aerodinamikanya,
Bisa kalian cek videonya di video sebelum ini. Gue sudah bahas mengenai desain dan aerodinamika tentang mobil ini pada bagian depan dan sampingnya. So, kita akan masuk pembahasannya mengenai Tesla Model S pada bagian belakang. Dan ini adalah bagian belakangnya, desain pada bagian belakangnya dari Tesla Model S. Tesla dengan performance paling tinggi dan performance yang paling kuat di jajaran Tesla lainnya, yaitu Tesla Model S ini dengan bentuk bodi yaitu sedan. Jadi Tesla Model S ini adalah bentuk satu-satunya mobil bentuk sedan yang dimiliki oleh Tesla, karena jajaran line up lainnya mereka mengembangkan mobil bentuk SUV atau crossover yang lebih tinggi. Dan ini adalah bentuk bagian desain bagian belakangnya. Jadi bentuk bagian belakangnya ini simple ya, sama seperti depannya yang bentuknya seperti ini. Jadi bentuk mobil Tesla ini depan, belakang, dan sampingnya itu sangat-sangat simple dan aerodinamikanya pun akan mudah dimengerti. So, ini adalah bagian belakangnya. Jadi di bagian belakang ini ada dia terdapat lampu dan ada logo Tesla di sini, tulisan Tesla. Jadi hanya ada tulisan Tesla-nya aja ya. Jadi tidak ada Model S tulisannya atau emblem-emblem lain. Dan di bagian bawah sini dia terdapat area bumper. Yang bentuk bumpernya ini juga sebenarnya dia agak sedikit melengkung ke arah atas ya. Jadi dia akan membuang airflow udara dari bagian bawah mobil ke bagian belakang mobil di sini. Diterbangkan di situ. Jadi bentuknya bukan seperti diffuser, tapi kemiringannya bisa dibilang cukup mirip seperti diffuser. Jadi dia cukup buat menerbangkan udara ke arah belakang mobil dan agak sedikit miring ke atas sini. Seperti itu. Nah, jadi pada bagian belakangnya seperti itu. Dan di bagian belakang sini dia terdapat seperti ductile ya, ductile spoiler yang terintegrasi dari desain. Jadi dia menyatu dengan desain dari pintu bagasinya. Jadi dia akan mengangkat angin sedikit mengangkat angin dari atas mobil di sini ya, dan dia akan turun ke bagian belakang mobil dan akan terangkat sedikit di bagian ductile di situ. Seperti itu. Jadi bentuknya ductile itu cukup miring dan dia cukup bisa memberikan airflow tersebut naik ke atas mobil di sini. Seperti itu. Nah, itu saja sebenarnya bentuk dari bagian belakangnya. Jadi bentuknya sangat-sangat simpel dan sangat-sangat minimalis, namun tetap elegan dan modern. Kesan futuristiknya dari model-model Tesla, bukan hanya di Model S ini, kesan-kesan bentuk desain futuristiknya sangat kentara, sangat terlihat. Jadi bentuk depannya seperti ini ya. Dia bentuk depannya mulus di depan. Kalau di video lalu gue sudah berikan bentuk desain untuk mobil listrik itu berbeda dengan bentuk mobil desain bensin, yang dimana bentuk desain mobil listrik itu lebih mengutamakan airflow, aerodinamika yang lebih licin dan lebih mulus di bagian depan, baik depan dan sampingnya, untuk airflow tersebut dapat mengalir secara mulus dan rapih, secara efisien, dan dapat terdistribusi dengan baik ke bagian tengah mobil ataupun ke bagian belakang mobil di sini. Jadi bentuk desainnya adalah clean design dan mulus. Dan di bagian depan sini biasanya mobil listrik dia tidak membutuhkan grill yang besar untuk pendinginan mesin, karena memang tidak ada mesin pembakaran di sini ya. Jadi tidak menghasilkan panas, tetapi tetap masih butuh grill untuk pendinginan di sini. Nah, pendinginan di sini dimaksudkan untuk baterai itu ketika digunakan mobil listrik ataupun seperti gadget, laptop dan lain-lain, biasanya baterai itu mempunyai panas ketika dioperasikan. Dan ketika di-charge, mobil listrik itu pasti akan menimbulkan panas. Dan biasanya di mobil listrik juga terdapat kipas atau coolant internal dari dalam mesin untuk mendinginkan baterai tersebut secara independen.
seperti itu. Dan di bagian depan sini bentuknya seperti itu. Jadi dia akan mengalirkan airflow udara secara langsung ke bagian atas mobil, ke bagian samping mobil dan ke bagian bawah mobil di sini. Nah, di sini dia terdapat lubang di sini untuk memberikan vortex ke bagian samping mobil di sini. Nah, seperti itu. Dan kita lihat di sini. Ini adalah velgnya. Jadi gua akan bahas di sini khusus detailnya. Jadi velg untuk mobil listrik itu sebenarnya dia agak sedikit berbeda. Dia velgnya juga mengusung desain konsep yang mirip dengan bentuk keseluruhannya, desain konsep bodinya, yaitu licin dan clean design, yang dimana banyak area tertutup, tidak terlalu banyak area-area terbuka di bagian luar mobil untuk memuluskan atau cleankan efisiensi airflow udara ketika terkena udara dan cepat dibuang. Nah, salah satu penerapannya itu terdapat di area velg atau rims dari roda tersebut. Jadi bentuk velg untuk mobil listrik itu biasanya umumnya dia berbentuknya lebar-lebar seperti ini. Jadi penampangnya dia lebar-lebar seperti ini. Berbeda dengan mobil sport atau mobil bensin lainnya seperti Porsche, BMW ataupun lainnya yang memiliki velg jarang-jarang seperti ini misalnya ya. Jadi misalnya kalau velg mobil sport itu dia jarang-jarang seperti ini gitu misalnya. Jadi misalnya palang 5, palang 6 ataupun lain-lain. Dan dia biasanya mengusung konsep desain lebih sporty dengan memperlihatkan kaliper rem ataupun kaliper brake kit lainnya di dalam ban tersebut. Dan untuk biasanya mendinginkan rem secara optimal, karena dengan desain yang lebih terbuka seperti ini, biasanya udara tersebut dapat masuk secara turbulen ke bagian dalam roda tersebut biasanya untuk mobil sport. Namun berbeda ceritanya ketika velg itu digunakan untuk mobil listrik biasanya. Jadi ketika mobil listrik tersebut mempunyai velg, maka velg tersebut dibentuknya seperti ini. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Dia memiliki penampang yang cukup lebar di sini. Penampangnya cukup lebar dan sedikit lah ya di sini ada konturnya, sedikit kontur masuk ke dalam area velg. Tetap ada lubang-lubang di sini untuk memberikan pendinginan ke dalam brake atau sistem pengeremannya, yang dibantu juga dari depan sini ya. Di depan sini dia terdapat lubang tadi untuk memberikan turbulensi ke bagian dalam roda seperti itu. Jadi fungsi utamanya dia bentuk seperti ini adalah bukan untuk gaya-gayaan, tapi ada fungsi tujuan lain, yaitu dimana untuk memperlancar dan mempermulus udara tersebut ketika terkena velg di sini. Karena velg itu kan berputar, roda itu kan berputar, maka putaran roda tersebut bila terkena angin, maka dia akan menghasilkan yang namanya turbulen. Turbulen itu dapat mengganggu airflow yang mengalir di sekitaran bodi mobil, termasuk di area ban. Nah, turbulen tersebut dapat menghasilkan namanya drag ataupun daya hambatan ke bagian airflow yang tidak terkena turbulen seperti itu. Nah, fungsi tujuan utamanya adalah itu. Jadi ketika penampang lebar-lebar seperti ini, maka airflow yang terkena di sini, airflow yang terkena velg tersebut, dia meminimalisir turbulensi yang terkena velg tersebut, udara turbulensi yang terkena velg seperti itu. Jadi ketika velg itu jarang-jarang misalnya, maka baling-baling atau bilah-bilah sayap, bilah-bilah flaps dari velg tersebut dapat menimbulkan turbulensi yang cukup besar seperti itu. Nah, untuk memaksimalkan airflow tersebut licin ketika terkena ban, salah satu caranya adalah dengan membuat velg tersebut berpenampang lebar-lebar seperti ini, seperti itu. Jadi bentuknya dia cukup unik dan cukup futuristis, elegan ya, ketika velg tersebut didesain untuk mobil listrik.
Tapi ada juga mobil listrik yang dibuat velgnya itu mirip-mirip seperti mobil sport yang lebih jarang-jarang, karena ya lebih ke arah desain dan lebih ke arah elegan seperti itu. Nah, salah satu ciri utamanya adalah mobil listrik yaitu memiliki penampang velg yang untuk menunjang airflow tersebut dapat rapih mulus ke bagian samping mobil di sini. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, untuk di sini gue sudah siapkan lagi bentuk ya sekilas mengenai airflow dari mobil Tesla ini, yang ketika ditembakkan dari airflow secara murni full dari fascia depan seperti ini. Jadi airflow tersebut dapat terpecah jadi dua arah, ke atas mobil dan ke bawah mobil seperti ini. Dan yang tadi di bagian belakang mobil di sini dia terdapat sedikit ductile untuk memberikan airflow tersebut secara lebih efisiensi terbuang. Nah, ini tadi diffusernya seperti itu. Jadi bentuknya mobilnya seperti itu. Dan ini bagian depannya. So, itu dia dari Tesla Model S ini. So, thank you sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gua. Dan bagi kalian yang ingin melihat desain dan aerodinamika dari mobil Tesla Model S pada bagian depan dan perspektif samping depannya, bisa kalian cek videonya di sebelum ini di part 1. Di sana gue sudah membuatkan videonya. So, thank you guys sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue, and see you on the next video. Bye bye.